Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dr. Farid Ahmadi dari UNES. Pasti beliau kenal sahabat saya, Profesor Kardoyo. Ya, Itu teman saya kongkow itu dulu. minggu bagus. Oh, beliau. Baik, saya mulai dari kegelisahan Dr. Farid Ahmadi yang juga menjadi kegelisahan saya. Saya sekarang seperti mendapat jalan untuk menyampaikan kegelisahan. Pertama, Dr. Farid mengatakan, kok bisa ada prodi PGSD tidak di bawah Fakultas Pendidikan? Saya pun begitu merasa aneh. Dan sementara PGSD numpang dulu di fakultas yang lebih kurang dapat dijadikan penaung untuk sementara. Suatu saat nanti insya Allah membangun satu fakultas yang khusus yang bisa menaungi prodi PGSD, prodi pendidikan bahasa Indonesia, prodi pendidikan bahasa Inggris, dan seterusnya. Di bawah fakultas pendidikan. Di luar sana yang namanya fakultas humaniora itu isinya drama, sastra, sejarah. Tidak ada pendidikan masuk dalam humaniora. Humaniora itu humanities kan kalau dalam bahasa Inggris. The Faculty of Humanity. Isinya musik dan drama, ada kebudayaan, ada sastra dan budaya, tidak ada fakultas, tidak ada prodi pendidikan. Prodi pendidikan selalu ada pada the Faculty of Education atau School of Education. Gitu. Ini catatan kita bersama Universitas Nusantara. Supaya tidak aneh. Pak Farid itu, Pak Farid pasti merasa heran. Tolong jangan diceritakan ke teman-teman saya di UNES sana ya, termasuk dengan Pak Kardoyo. Yang kedua ialah tentang kurang tegasnya makul atau mata kuliah, mana yang wajib, mana yang pilihan. Itu penting itu. Mana yang wajib dan berapa SKS-nya. Mana yang pilihan dan berapa SKS-nya. Tentu yang pilihan itu SKS-nya lebih rendah. Yang ketiga, penelitian PTK itu seperti yang dikatakan Dr. Farid, bukan penelitian untuk meraih degree, tidak untuk meraih gelar. PTK itu kan sebetulnya pembelajaran yang dicatat, direkam, lalu dipikirkan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang menurut rekaman dan catatan kurang baik. Nah, itu PTK. Dan tidak ada metodologi PTK. Silakan Anda lihat buku-buku metodologi dari Schumacher, dari Creswell, dari siapapun. Tidak ada penelitian PTK yang secara metodologis dibenarkan. PTK itu sekedar nama. Sebetulnya PTK itu pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi selama ini kita mungkin misunderstanding mengenai PTK. Nah, itu kegelisahan sudah 3 saya sampaikan. Sekarang ini sekadar sharing saja dari saya. Yang namanya kurikulum itu kan diturunkan jadi silabus. Supaya silabus itu mudah dibuat, kurikulumnya jangan terlampau berat. Jadi, kurikulumnya harus ramping, padat, dan kuat. Dan sesuai dengan visi misi prodi. Ke atasnya visi misi fakultas. Agak repot kalau mengaitkan dengan visi misi fakultas karena fakultasnya bukan fakultas pendidikan. Agak repot memang kita membuat kurikulum yang harus relevan betul. Kurikulum harus mudah dibuat silabus. Dan silabus yang baik ialah silabus yang mudah di breakdown menjadi RPP dan atau RPS. Begitu kita merasa sulit membuat RPS atau RPP, berarti silabus itu jelek. Menurut saya. Sebab kalau silabus itu bagus, mudah dipahami, orang akan mudah membuat RPP atau RPS.
Begitu. Nah, orang sulit membuat silabus karena mungkin sulit memahami kurikulum. Begitu kurikulum diubah menjadi mudah, menjadi ramping, dan satu sama lain berhubungan, serta ada kaitannya dengan prodi dan fakultas, orang mudah menyusun silabus. Jadi kurikulum harus mudah diturunkan menjadi silabus, silabus harus mudah diturunkan menjadi, di breakdown menjadi RPS dan atau RPP. PGSD itu pendidikan guru SD. Di dalamnya guru harus mampu mengajar, mendidik anak-anak dalam hal bermatematika, dalam hal berbahasa Indonesia, dan seterusnya. Sesuai dengan pemapel yang ada di SD. Jadi apa dong yang harus ada di kurikulum? Ya kalau begitu kurikulumnya harus berisi mata kuliah yang relevan dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran mata pelajaran di SD. Tinggal ngitung saja bahasa Indonesia, matematika, apalagi IPS. Itu yang utama. Yang lain mungkin bisa masuk, tetapi hanya pilihan dan tidak perlu dipikirkan terlalu mendalam. Yang harus dipikirkan sangat mendalam ialah bagaimana calon guru itu memahami matematika SD dan cara mengajarkannya. Satu. Ini contoh saja. Bagaimana membuat mahasiswa PGSD itu memahami IPS, mata pelajaran IPS SD, dan cara mengajarkannya kepada anak-anak di SD. Tidak kemana-mana. Yang ketiga, metodologi penelitian. Ini penting. Dan kita perlu membiasakan mahasiswa untuk meneliti sejak dini dalam bentuk penelitian yang sederhana. Katakan misalnya penelitian sebelum membuat makalah kelompok. Lalu ada mungkin sedikit meningkat penelitian lapangan, berkelompok sajalah. Nanti dibuat laporannya dalam bentuk makalah, lalu didiskusikan. Dibiasakan begitu sampai akhirnya mereka tidak bingung ketika meneliti untuk skripsi. Jadi metodologi penelitian termasuk statistik di dalamnya itu sangat penting disajikan sebagai mata kuliah di PGSD. Dan mereka harus terbiasa menulis tulisan hasil penelitian. Baik penelitian library research maupun field research. Pokoknya penelitian lah. Kurikulum PGSD ini bagus, tetapi masih perlu dibikin lebih bagus. Caranya, ya seperti yang dikatakan oleh Dr. Farid Ahmadi tadi. Saya ulangi, kurikulum PGSD kita bagus, tetapi masih perlu dibikin lebih bagus. Terima kasih Pak Ketua Prodi, Pak Utomo. Saya mohon maaf kepada semuanya. Wal-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. أزكى